Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar mengenai Wali Songo. Agama Islam merupakan salah satu agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Agama Islam ini disebarkan ke seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, oleh orang-orang yang tergolong memiliki ilmu agama yang sangat luas. Orang-orang tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Arti Wali Songo sendiri yaitu 9 orang yang tergolong mulia. Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-14. Salah satu sunan yang ada dalam Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu sunan yang ada di dalam Wali Songo. Beliau adalah putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang lahir pada awal abad ke-14. Hingga kini, nama Ibu Sunan masih belum diketahui. Istri beliau bernama Siti Fatimah yang merupakan keturunan dari Raja Campa Dinas Azmat Khan I. Malik Ibrahim dikenal oleh masyarakat luas sebagai sunan pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Hingga saat ini asal-usul beliau masih belum terungkap jelas. Banyak yang menduga bahwa beliau berasal dari Afrika Utara. Ada juga yang menduga bahwa Sunan adalah keturunan Rasulullah SAW. Awal penyebaran ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim mendatangi sebuah daerah yang dahulunya dikenal dengan sebutan Sembolo. Daerah tersebut berada di utara kota Gresik yang saat ini bernama daerah Leran. Penyebaran agama Islam sendiri diawali dengan mendirikan masjid di desa Pasucian Manyar. Pada proses penyebaran ajaran Islam, Sunan menggunakan cara awal yaitu dengan mendekati pergaulan masyarakat sekitar. Beliau menggunakan tutur kata dan perilaku lembut untuk mengajarkan agama Islam. Namun, di samping penyebaran ajaran Islam, beliau tidak menentang dan juga tidak menjelekkan kepercayaan dan juga agama yang mereka anut. Sunan mulai dari memperlihatkan kebaikan serta keindahan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Melalui pendekatan pergaulan yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim, sedikit demi sedikit masyarakat sekitar mulai memeluk agama Islam. Selanjutnya, beliau menerapkan cara penyebaran agama Islam melalui perdagangan. Sunan melakukan perdagangan di daerah pelabuhan. Dengan cara ini, sangatlah mudah bagi beliau untuk menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat yang lebih luas. Ini karena beliau akan banyak bertemu orang saat melakukan perjalanan ketika berdagang. Pada penyebaran agama Islam melalui cara berdagang, semakin banyak lagi masyarakat yang mulai berpindah agama. Bahkan melalui berdagang tersebut, Sunan dapat menyebarkan Islam pada kalangan kerajaan. Alhasil beliau menjadi orang yang disegani oleh masyarakat sekitar. Setelah di kota Gresik dirasa cukup, Sunan mulai merambah ke ibu kota Majapahit yang terletak di Trowulan. Beliau disambut hangat oleh Raja Majapahit yang kala itu tidak memeluk agama Islam. Raja Majapahit memberikan Sunan berupa sebidang tanah di salah satu daerah bernama Gapura, yang kemudian dijadikan sebagai pesantren. Pembangunan pesantren tersebut digunakan untuk tempat melakukan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Pada proses penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, memberikan beberapa peninggalan bersejarah. Yang pertama yaitu peninggalan Masjid Pasucian, yang merupakan masjid tertua yang berada di daerah Leran, Kota Gresik. Masjid ini berdiri saat kekuasaan Kerajaan Majapahit, sehingga tidak heran bila masjid ini tergolong sangat tua. Menurut kabar yang beredar, bila nama Masjid Pasucian dimaksud untuk membuat masyarakat yang awalnya beragama Hindu menjadi memeluk agama Islam. Di sekitar masjid ini juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang berupa batu arsenik. Yang kedua yaitu peninggalan air sumur. Peninggalan kedua, air sumur ini berada di daerah Masjid Pasucian. Banyak orang yang meyakini bahwa air sumur ini bukanlah air biasa karena dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Uniknya, air sumur tersebut
berbeda dengan air sumur daerah sekitar. Hal ini karena air sumur ini rasanya tawar dan memiliki ukuran sumur besar. Bila sumur di daerah sekitar rasanya asin dan memiliki ukuran sumur mayoritas sedang, khasiat air sumur yang ada di Masjid Pasucian pernah diuji oleh seseorang yang menderita sakit keras. Kemudian dia mengunjungi pakar spiritual untuk menanyakan obat untuk kesembuhan penyakitnya. Lalu pakar spiritual menyarankan untuk mengambil air sumur tersebut. Setelah mendapatkan air sumur tersebut, penyakit yang diderita tadi menjadi sembuh total. Dan dari pengalaman tersebut, banyak yang meyakini bahwa Masjid Pasucian memiliki energi positif. Selain dua peninggalan tersebut, Sunan Gresik juga memiliki karomah. Yang pertama yaitu dapat mengubah beras menjadi pasir. Sunan Gresik pernah mengubah beras menjadi butiran pasir. Hal ini dikarenakan ada salah satu orang kaya yang kikir pada waktu itu. Ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta beras kepada orang kaya tersebut, tapi jawaban orang kaya malah berbeda, bahwa dia tidak memiliki beras. Yang di dalam karungnya yang dimilikinya yaitu pasir. Pengemis itu pun akhirnya pergi meninggalkan orang tersebut. Melihat hal itu, Sunan Gresik berdoa dalam hatinya agar karung yang berisi beras-beras tersebut benar-benar berubah menjadi pasir. Dan tidak lama kemudian terdengar teriakan dari pembantu orang kaya yang kikir tersebut. Ia melihat bahwa karung-karung yang berisi beras telah berubah menjadi berisi pasir semuanya. Tentu saja orang kaya tersebut menjadi terkejut luar biasa. Dan benar, berkarung-karung berasnya telah berubah menjadi pasir. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Sunan Gresik agar karung-karung tersebut berubah lagi menjadi beras. Akhirnya Sunan Gresik kembali berdoa dengan izin Allah, isi karung-karung yang berisi pasir akhirnya berubah kembali menjadi beras. Yang kedua, yaitu meminta hujan dengan sholat istisqa. Sunan Gresik pernah menghadapi suatu daerah yang ingin mengorbankan seorang gadis untuk dijadikan tumbal sebagai permintaan kepada dewa agar diturunkan hujan. Sunan Gresik akhirnya bernegosiasi kepada kepala adat agar hal ini diurungkan, dan Sunan Gresik akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di desa tersebut. Kemudian Sunan Gresik dan murid-muridnya mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Dan akhirnya hujan pun turun di wilayah tersebut. Melihat kejadian ini, masyarakat desa tersebut bersimpati kepada Sunan Gresik dan juga kepada ajaran Islam. Mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah ini juga pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau melakukan ini dalam menghadapi masyarakat yang masih melakukan tumbal untuk meminta hujan kepada dewa. Yang ketiga, Sunan Gresik mengajari di bidang pertanian dan pengobatan. Sunan Gresik adalah seorang yang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Semenjak beliau menetap di Gresik, hasil pertanian warga Gresik semakin meningkat. Sunan Gresik membuat irigasi agar lahan pertanian di wilayah Gresik tersebut bisa mendapatkan air yang cukup untuk kesuburan tanamannya. Karena irigasi yang dibangun Sunan Gresik tersebut, pengairan menjadi lebih baik dan hasil bumi di Gresik semakin meningkat tajam. Sunan Gresik juga membuat praktik pengobatan untuk warga Gresik. Sunan Gresik membangun warung atau rumah pengobatan yang digunakan juga sebagai tempat syiar Islam. Selama membuka praktik pengobatan, banyak warga Gresik yang disembuhkan olehnya. Sekian podcast mengenai Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.